Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ruang BK kita. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai informasi perguruan tinggi. Apa sih perguruan tinggi itu, dan apa saja macam-macam perguruan tinggi yang ada di Indonesia? Serta, semenarik apa sih pentingnya kita mengetahui berbagai perguruan tinggi yang dapat kita pilih? Oke, nggak usah nunggu lama, mari kita langsung ke topik pembahasannya. Perguruan tinggi adalah tahap akhir opsional pada pendidikan formal. Biasanya disampaikan dalam bentuk universitas, akademik, seminar, sekolah musik, dan institusi teknologi. Peserta didik perguruan tinggi disebut sebagai mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut dosen. Berdasarkan kepemilikannya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Kemudian, di Indonesia, sistem perguruan tingginya dapat berupa akademik, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan universitas. Yang kemudian, perguruan tinggi tersebut akan melakukan penyelenggaraan pendidikan dengan berbagai tipe jenjang pendidikan yang dapat kamu pilih. Seperti jenjang pendidikan akademik, profesi, vokasi, dengan program pendidikan diploma, yaitu D1, yang merupakan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam waktu 1 tahun atau 2 semester. Pada pendidikan D1, kamu diwajibkan menyelesaikan tugas akhir berupa praktik dan laporan karya ilmiah sebagai syarat kelulusan. Kamu akan dipersiapkan untuk menguasai suatu kemampuan atau skill tertentu, sehingga kamu akan dibekali dengan banyak sekali praktek yang bisa digunakan di dunia kerja. Lulusannya akan mendapatkan gelar ahli pratama dengan kualifikasi tenaga terampil di dunia kerja dan diharapkan bisa langsung terjun ke dunia kerja. Kemudian, pada jenjang pendidikan D2, kamu wajib menempuh pendidikan selama 2 tahun atau 4 semester dengan syarat kelulusan berupa kerja praktik dan laporan karya ilmiah. Kamu akan mendapatkan gelar ahli muda. Lanjut pada jenjang pendidikan D3 yang ditempuh selama 3 tahun atau 6 semester. Dengan tugas akhir praktik kerja dan juga laporan karya ilmiah, kamu akan mendapatkan gelar ahli madya. Dan yang terakhir adalah jenjang pendidikan D4 atau sering disebut sebagai sarjana terapan, yang lama pendidikannya memerlukan waktu sekitar 4 tahun dengan kerja praktik dan juga laporan karya ilmiah sebagai syarat kelulusan. Kamu akan mendapatkan gelar sarjana sains terapan. Selain jenjang pendidikan vokasi, pada perguruan tinggi juga menyelenggarakan pendidikan sarjana. Seperti pendidikan sarjana S1 yang membutuhkan waktu 4-6 tahun dengan syarat kelulusan menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi, kamu akan memiliki gelar yang diawali dengan huruf S yang berarti adalah sarjana. Kemudian jenjang S2 yang merupakan kelanjutan dari jenjang S1, sehingga S2 hanya boleh diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus S1. Selain merupakan persiapan untuk pekerjaan kualifikasi tinggi, S2 merupakan persiapan untuk belajar lagi di jenjang S3. Di Indonesia, masa kuliah S2 maksimal 2 tahun. Gelar untuk lulusan S2 diawali dengan huruf M, yang berarti magister. Dan yang terakhir adalah program S3, yang merupakan jenjang pendidikan akademis tertinggi yang meliputi beban studi maupun latihan penelitian. Agar lulus dari program S3, dengan gelar doktor, seseorang harus melakukan riset akademik yang akan dipublikasikan dan memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan. Perbedaan proses pembelajaran antara program sarjana dan program diploma adalah pada program sarjana lebih mengarah pada penguasaan teori ilmu pengetahuan, dan pada jenjang diploma lebih kepada penguasaan praktik. Jadi, mulailah membuat perencanaan pilihan sekolah lanjutan yang sesuai dengan keinginanmu setelah lulus dari SMK, atau melakukan konsultasi dengan guru BK sehingga dapat membantumu untuk mengarahkan diri dalam meraih sukses di masa depan. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai informasi perguruan tinggi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.